sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita akan berkehidupan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kalau Tuhan boleh membawa kita di bulan yang terakhir di tahun 2025 ini, kita boleh rasakan bagaimana tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga kita masih ada sebagaimana ada, kita masih hidup, bergerak dan bernafas. Lebih dari itu, kita masih ada di dalam panggilan Tuhan. Ini merupakan bukti kasih cinta Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tentunya sebagaimana Daud berkata kepada dirinya sendiri, apakah yang dapat kupersembahkan kepada Tuhan untuk membalas segala kebajikannya akan aku. Biarlah kalimat itu juga ada di dalam benak pikiran kita masing-masing. Dan Paulus menjawab dalam Ibrani 12 ayat 1, dengan segala rahmat Allah, persembahkanlah tubuhmu menjadi korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, karena itulah ibadah kita yang patut. Itulah ibadah kita yang sejati, di mana kita persembahkan kehidupan kita untuk menjadi korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, dukung kami juga di dalam doa, karena bulan ini merupakan pelayanan yang padat. Tadi malam kami tiba, dan besok pagi kami akan ke Manado. Ada 4 malam di sana. Hari Jumat pagi kami bertolak dari Manado langsung ke Toraja via Makassar. Jumat malam itu kami harus kembali karena satu pelayanan di tempat ini. Puji Tuhan, kalau Tuhan berikan kekuatan biarlah. Dan saya tahu ini adalah berkat dukungan doa dari Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu saudara sekalian bangkit berdiri. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 dalam Alkitab terjemahan lama berkata sebagai berikut. Tetapi demikianlah ini kataku, berjalanlah kamu dengan roh, niscaya kehendak tabiat duniawi tiada akan kamu genapkan. Salinan baru maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini merupakan suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Dan jemaat Galatia merupakan salah satu jemaat di mana Paulus harus berterus terang tentang apa yang dia beritakan. Karena di dalam pasal 1 ayat 11, aku maklumkan kepadamu, hai saudara-saudara, aku tegaskan kepadamu, hai saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan bukan pendapatan manusia, bukan ia itu kupelajari dari manusia, melainkan wahyu daripada Yesus Kristus. Jadi Paulus berterus terang kepada jemaat Galatia ini bahwa apa yang dia beritakan bukan dia pelajari dari manusia, meskipun tidak bisa disangkal bahwa Paulus pernah berguru pada guru besar Gamaliel namanya. Tetapi setelah dia dipanggil oleh Tuhan, benar-benar dia menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Betul-betul dia persembahkan kehidupannya kepada Tuhan. Pada pasal yang kedua ayat 20, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi benar-benar kehidupan Paulus dia telah persembahkan kepada Tuhan, hidup matinya. Galatia 2 ayat 20. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah
Diriku karena kamu. Dia menyerahkan tubuhnya karena Bapak Ibu saya dan saudara. Itulah yang kita perlu renungkan di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam pelayanan Paulus dia tidak sayang diri. Buktinya dalam Kisah 20 ayat 24, aku tidak mengindahkan nyawaku berharga kepada diriku. Asalkan dia dapat menjalankan jawatan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya sebagai rasul, sebagai penginjil dan sebagai guru. Kisah 20 ayat 20. Tetapi sekali-kali tidak mengindahkan nyawaku berharga kepada diriku. Paulus tidak sayang diri. Asalkan dapat aku menyempurnakan jalan tanggunganku dan jawatan. Dia mau menyempurnakan jalan tanggungan yang Tuhan percayakan kepadanya dan jawatan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Yang aku telah peroleh daripada Tuhan Yesus, yaitu hendak menyaksikan Injil dari hal anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara, dari 5 jawatan Tuhan yang dikatakan oleh Paulus dalam Efesus 4 ayat 11-12, Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala dan Guru Agama. Dari 5 jawatan ini ada 3 jawatan yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam menyaksikan Injil dan dari hal anugerah. Dan ada satu hal yang luar biasa juga di dalam kehidupan Paulus ini, bahwa tidak ada yang dia sembunyikan apa yang dia terima dari Tuhan, melainkan dia beritakan segenap kehendak Allah. Kisah 20 ayat 27. Karena tidak kusembunyikan apa-apa, Tidak kusembunyikan apa-apa, melainkan kuberitakan kepadamu segenap kehendak Allah. melainkan kuberitakan kepadamu segenap kehendak Allah. Paulus tidak ada yang dia sembunyikan apa yang dia terima dari Tuhan. Demikian juga dengan kabar pengantin Kristus yang kita tekuni saat ini. Semua merupakan wahyu daripada Tuhan. Kita perhatikan sekarang ini Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Galati tentang apa yang dia beritakan. Tentunya ada alasan. Sampai Paulus berterus terang kepada jemaat yang ada di Galatia ini. Kenapa? Karena jemaat Galatia yang tadinya sudah dibangun oleh Paulus dengan pengajaran Rasul dan Nabi, pengajaran yang diwakilkan oleh Tuhan, tapi mereka terpengaruh. Ada orang yang mengharukan mereka. Dan Paulus heran. Pasal 1 ayat 6 Galatia. Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu sebegitu lekas berpaling daripada Dia, Sebegitu lekas berpaling daripada Dia yang memanggil kamu dalam anugerah Kristus kepada satu Injil yang berlainan. kepada satu Injil yang berlainan. Padahal yang lain itu bukannya Injil, Padahal yang lain bukan Injil. tetapi ada setengah orang yang mengharukan kamu, Setengah orang yang mengharukan kamu dan yang hendak menyusahkan Injil dan Kristus. yang menyungsangkan Injil Kristus. Dan ini juga menjadi perhatian bagi Bapak Ibu saya dan saudara. Di mana Bapak Ibu saudara kita hidup di mentera yang keempat, pertarungan pekabaran. Dan kita mudah mengakses lewat Android yang ada bermacam ragam pengajaran-pengajaran yang muncul. Dan kalau kita tidak punya filter, kalau kita tidak berhati-hati, kita akan terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang muncul, yang mudah kita dapatkan. Dan memang itu sudah di mana kita ada saat ini berdasarkan Wahyu pasal 6. Udah berlaku pertarungan pekabaran. Sebagaimana Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika dan datang juga kepada Bapak Ibu saya dan saudara, di mana kita perhatikan bahwa kita harus berpegang. Kalau Raja Sulaiman katakan pegang teguh-teguh pengajaran itu, jangan lepaskan dia, karena ia itu selamat kita adanya. Paulus dalam 2 Tesalonika 5 ayat yang ke-15. 2 ayat yang ke-15. Sebab itu hai saudara-saudaraku, Hai saudara-saudaraku, hendaklah kamu berdiri tetap, berdiri tetap, tidak goyah.
baik dengan surat kami. Jadi jangan kita lepaskan, karena kalau kita lepaskan keselamatan juga akan terlepas di dalam kehidupan kita. Karena kita akan diperhadapkan dengan berbagai masalah. Selain masalah pengajaran, karena kita hidup di materai yang keempat, masalah kehidupan ini pun. Nah, untuk itu firman Tuhan datang bukan saja kepada jemaat Galatia, tetapi datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Paulus katakan, tetapi demikian ini kataku, berjalanlah kamu dengan roh, niscaya kehendak tabiat duniawi tiada akan kamu genapkan. Mari kita mau berjalan di dalam roh, berjalan menurut kehendak roh, bukan kehendak kita pada tangan kita. Saudara, orang bilang, kita keras dengan pendirian kita, meskipun mungkin itu salah, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi mari kita memberikan kesempatan kepada roh yang ada di dalam kehidupan kita, supaya roh itu yang bekerja, supaya roh yang menuntun kehidupan kita. Dan memang kita perlu mematikan keinginan daging kita, supaya Bapak Ibu Saudara, roh itu akan bekerja dengan sempurna di dalam kehidupan kita. Dan kita akan lihat bagaimana penyertaan Tuhan, sehingga kita tidak mengikuti kehendak kita manusia. Sebagaimana kata Rasul Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bithania, di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayatnya yang kedua. 1 Petrus 4 ayatnya yang kedua, supaya sepanjang umurmu yang tinggal lagi, jangan kamu menurut segala keinginan manusia, melainkan kehendak Allah. Jadi jangan kita ikuti keinginan kita manusia, keinginan daging kita, melainkan sebagaimana juga yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, dalam Efesus pasal 4 ayat 30, jangan mendukakan roh Allah yang kudus. 30, dan jangan kamu mendukakan roh Allah yang kudus, yang di dalamnya itu kamu sudah dimeteraikan sehingga hari penebusan. Apa yang menyebabkan Bapak Ibu Saudara kita mendukakan roh yang ada di dalam kehidupan kita? Kalau kita baca ayat kepahitan, itu merupakan salah satu hal yang mendukakan roh. Kita harus hilangkan segala kepahitan hidup ini. Ayat 31, biarlah segala kepahitan dan gusar dan marah dan gaduh dan umpat dibuang beserta dengan segala kejahatan. Baru dilanjutkan, hendaklah kamu murah hati di antara sama sendiri, lembut hati, sambil bermaaf-maafan sama sendiri, sebagaimana Allah juga di dalam Kristus sudah mengampuni kamu. Sebagaimana Kristus mengampuni kehidupan kita. Karena salah satu dosa yang tidak diampuni bukan cuma menghujat roh. Kalau kita tidak mengampuni, kita juga tidak akan diampuni. Ada orang yang percaya orang Pentekoste itu tidak sempurna ibadahnya, tidak ada doa Bapa Kami. Padahal doa Bapa Kami itu luas sekali, hikmat yang Tuhan anugerahkan untuk mengajar murid-muridnya berdoa. Salah satu kalimat, ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi diajarkan supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau mungkin tetangga kita sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, orang Makassar dalam waktu bukti, tapi setiap berdoa, ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bukankah itu suatu dusta? Tapi sekali lagi, biarlah kita tidak ucapkan itu, tapi kita lakukan di dalam kehidupan kita. Matius 6
Yang ke-15 ayat 12 kali. ayat 12. Dan ampunilah kiranya kami akan segala kesalahan kami, Ampunilah kiranya segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang berkesalahan kepada seperti kami. kami mengampuni orang yang berkesalahan kepada kami. Ayat 15. Yang ke-15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, niscaya Bapa pun tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Jadi dosa yang tidak dapat diampuni adalah tidak mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, kita juga tidak akan diampuni. Memang perlu Bapak Ibu Saudara seperti yang dinasihatkan oleh Paulus ini kepada jemaat yang ada di Efesus. Sekali lagi, bahwa kita perlu murah hati, lembut hati, bermaaf-maafan sama sendiri, sebagaimana Allah juga di dalam Kristus sudah mengampuni kami. Jadi kita lihat Allah di dalam Kristus, Dia mengutus anaknya yang tunggal, yang sementara kita rayakan hari kelahirannya di hari-hari ini, Dia utus anaknya yang tunggal. Tujuannya pertama sebenarnya hanya untuk kaumnya, yaitu umat Israel. Dalam Yahya 1 ayat 1, datanglah Ia kepada kaum miliknya. Tapi umatnya, pilihannya menolak, bukan hanya sekedar menolak, tetapi menyalibkan Dia, membawa Dia pada kematian. Dan ternyata ini merupakan skenario Allah terhadap Bapak Ibu saya dan saudara yang tadinya disebut sebagai orang kafir, tapi Dia datang untuk menyelamatkan kita. Bukan hanya sekedar menyelamatkan kita, tapi kita lihat apa yang dinasihatkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Saudara, untuk menghadapi hidup ini jangan kita bimbang atau ragu. Kita perlu senantiasa percaya kepada kemampuan Tuhan untuk mengatasi segala kehidupan, masalah, persoalan hidup kita. Karena di dalam Roma 8 ayat 32, sedangkan anaknya sendiri Dia tidak tahankan, apalagi semua masalah soal jasmani kita. Coba Yang ke-32, maka Ia yang tidak menahan anaknya sendiri, Dia yang tidak menahankan anaknya sendiri, hanya menyerahkan Dia karena kita sekalian, hanya menyerahkan, Dia serahkan, Dia rela, Dia harus mati karena kita sekalian. masakan Ia itu tidak mengaruniakan sertanya segala sesuatu bagi kita. Masakan Dia tidak karuniakan segala sesuatu bagi kita. Memang kadang-kadang kita diperhadapkan dengan kata tidak mungkin, mustahil. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan apa yang namanya tertutup jalan. Tetapi saya selalu dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada umat Israel waktu mereka berada di Laut Tebal atau Laut Kosong. Ini sesuatu yang mustahil bagi manusia. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Maju, laut yang menghalangi mereka. Mundur apalagi, Firaun dan bala tentaranya sedang mengejar mereka. Dalam benak umat Israel, matilah kami. Sehingga mereka mulai berseru-seru pusat. Tidak banyak kuburan di Mesir, sehingga engkau hentar kemari dalam pikiran mereka. Percuma juga kami sudah tinggalkan Mesir, sementara kami di perjalanan toh mati konyol. Tapi apa kata Tuhan melalui Nabi Musa? Bertetapkanlah hatimu, jangan takut. Dan ini juga yang datang kepada Bapak Ibu saya dan saudara. Keluaran 14, 13, 14. Tetapi kata Musa kepada orang-orang itu, Kata Musa kepada umat Israel, jangan takut, jangan takut, bertetapkanlah hatimu, bertetapkanlah hatimu. maka kamu akan melihat jalan pertolongan besar daripada Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Allah yang besar, bukan kecil, dari Tuhan. Jadi adanya bagimu pada hari ini juga. Karena ada pun saudara orang istri yang kamu lihat pada hari ini, yaitu tidak kelihatan pula kepadamu sampai selama-lamanya, bahwa Tuhan juga
kaki Tuhan. Kita serahkan persoalan kita, masalah kita kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana campur tangan Tuhan akan melakukan sesuatu sekali lagi. Meskipun itu di luar jangkauan akal pikiran. Bagaimana laut terbelah, sifat air selalu cari tempat yang tenang. Kalau ada bendungan, saya memilih bendungan 2 lapis kiri kanan, begitu panjang. Jadi luar biasa orang Israel berjalan di dalam kekeringan. Ini mustahil bagi manusia. Tapi sekali lagi tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Asalkan kita serahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Kita persembahkan kehidupan kita. Dan roh Tuhan, berikan kebebasan kepada roh Tuhan untuk menguasai kehidupan kita. Dan memang untuk dikuasai oleh roh, maka sebagaimana dalam Yohanes 3:30, biarlah Tuhan, biarlah Kristus yang bertambah-tambah, aku ini yang berkurang, kata Yohanes Pembaptis. Biarlah dia yang besar, aku semakin kecil. 30. Patutlah ia makin bertambah, Patutlah Kristus yang bertambah, tetapi aku ini makin kurang. aku makin kurang. Biarlah salingan, biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Ada Kristus yang menguasai kehidupan kita, keakuan kita, keegoisan kita harus lenyapkan. Dan itu kalau kita mematikan segala keinginan kita, memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita keras selalu mau lunakan kekerasan itu, Raja Ganteng kira kan susah kalau mau tidak dengan kekuatan kemampuan dari Tuhan, hanya doa kita dapat melunakkan akan hati kita menjadi hati yang rendah, lemah lembut. Itu yang Tuhan ingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus lewat Rasul Paulus. Berlaku apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 28, di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung nasar. Di mana ada kematian daging. Kalau kita mematikan awal nafsu daging kita akan lihat Roh Kudus burung nasar menguasai kehidupan kita. Matius 24. 28. Karena barang di mana ada bangkai, di situ juga berkerumun burung nasar. Jadi kalau kita mematikan kedagingan kita, sekali lagi Roh Kudus akan berkerumun menguasai kehidupan kita, dan kita akan mampu untuk berjalan di dalam Roh. Dikatakan, tetapi demikian inilah kataku, berjalanlah kamu dengan Roh, niscaya kehendak tabiat duniawi tiada kamu genakan. Karena sebenarnya kita sementara berperang dengan diri kita sendiri, melawan keinginan-keinginan daging yang disodorkan oleh dunia kepada Bapak Ibu saya dan saudara. Sehingga kembali apa yang dikatakan oleh Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bithania. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 11. 11. Hai kekasihku, Hai kekasihku, aku minta kepadamu seperti kepada orang musafir. aku minta sebagaimana orang perantau atau orang musafir, Dan orang yang menumpang di dunia ini, menumpang atau hanya sementara di dalam dunia ini. hendaklah kamu menjauhkan dirimu daripada segala keinginan tabiat duniawi Kita jauhkan diri kita dari keinginan-keinginan dunia yang berperang dengan jiwa. yang berperang dengan jiwa kita. Karena ada istilah orang yang dekat dengan api akan terbakar. Jadi jangan coba-coba kita mendekat, kita jauhkan diri dari keinginan tabiat dunia. Dan ini merupakan alam ampuh daripada kuasa kegelapan. Sebagaimana Adam dan Hawa manusia pertama jatuh dari 3 keinginan ini. Keinginan mata melihat buah pengetahuan baik dan jalan asik untuk dimakan. Keinginan tubuh, saudara, dia makan apa
yang bilang, karena ada janji kesombongan hidup dengan jemaat. Kalau kau makan, kau tidak akan mati. Justru kau akan sama dengan Allah. Itu kesombongan. Dan ini pula yang diperadakan kepada kita. Sehingga selalu ayat ini datang mengingatkan kita, jangan kita mengasihi dunia dan barang apa yang ada di dalam dunia. Jikalau kita mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam kita. Ya selalu orang bilang, kita masih di dunia. Siapa bilang kita sudah di surga? Bagaimana mengatasinya? Firman Tuhan ada solusinya. Firman Tuhan ada jalan keluar untuk kita tidak mengasihi dunia dan segala yang ada di dalam dunia. Caranya, Paulus katakan, pakailah dunia seperti tidak memakai. Bahkan Paulus bilang, orang yang beristri anggap tidak beristri. Ya, untung saya sudah tidak beristri, jadi tidak pusing lagi hal itu. Coba 1 Korintus 7 ayat 29. Maka ini adalah aku, hai saudara-saudara, Hai saudara-saudaraku, bahwa waktu sudah singkat. waktu sudah singkat. Sebab itu daripada masa ini, Dari masa ini, dialah orang yang beristri dialah orang yang beristri itu mencari seperti yang tidak beristri. seperti tidak beristri. Orang ajak dorong saya supaya beristri. Nah, kan firman Tuhan bilang lebih baik dia beristri daripada beristri terus. 30. Dan orang yang menangis Orang menangis seperti yang tidak menangis, seperti tidak menangis. dan orang yang bersuka cita Orang yang bersuka cita seperti yang tidak bersuka cita, terus. dan orang yang membeli Orang yang membeli seperti yang tidak mempunyai, seperti tidak mempunyai. dan orang yang memakai dunia ini Orang yang memakai dunia pakailah seperti orang yang tidak memakai, memakai seperti orang yang tidak memakai. karena keadaan dunia ini akan lenyap. Karena keadaan dunia. Orang yang membeli seperti, coba saya terima. Orang yang membeli seperti yang tidak mempunyai. Seorang yang membeli meskipun ada HRV anggap tidak mempunyai. Ada mobil baru tapi seperti tidak ada mobil. Nah, begitu. Jadi kita perhatikan, kita tidak andalkan apa yang ada pada kita, dan itu kita akan mampu kalau kita syukuri apa yang Tuhan sudah berikan. Memang keinginan manusia tidak pernah akan tercukupi. Ada sepeda mau motor, ada motor cuma ada mobil. Ada mobil dewa. Sudah terpenuhi pesawat akan terpenuhi. Tapi kalau kita syukuri apa yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita, dengan jalan itu kita akan merasa puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Dan memang inilah yang Tuhan inginkan. Jangan sampai ketiga perkara ini. Apa yang ada di dalam dunia, ayat 16 1 ayat 2. Keinginan daging, keinginan mata, dan hidup dengan jemawa itu bukan berasal daripada Bapa, melainkan berasal daripada dunia. Dunia dan segala keinginannya akan lenyap, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Sebab itu kita perhatikan kehidupan Paulus di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kadang-kala dia dianggap sudah mati karena dia dirajam, diseret keluar kota, keluar negeri. Ternyata belum mati, saudara, dan tidak membuat dia kapok. Betul-betul dia serahkan kehidupannya, pelayanannya untuk Tuhan. Untuk itu saya paling takut kalau menolak akan tawaran, mau dimanapun, saudara. Nah, saya juga tanggal 23 nanti di Tulu. Sudah di tema masa itu terpencil lagi. Kalau dipercayakan, saya bilang oke. Saudara, jadi kita perhatikan, saya ingat akan keberadaan Paulus ini. Betul-betul dia tidak sayang diri, tetapi dia tetap mengerjakan akan pekerjaan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita benar-benar persembahkan kehidupan kita, dan kita mau berjalan di dalam Roh, berjalan menurut petunjuk Roh, dan itulah yang akan membawa kita kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Berapa lama kita hidup di dalam dunia ini, tetapi ada kekekalan yang Tuhan sudah siapkan, yaitu di dalam kesenangan yang kekal. Tapi ternyata juga ada penderitaan yang kekal. Mana yang kita mau
Hidup ini adalah pilihan. Matius 25 ayat terakhir. Tempat benar. Maka mereka itu akan pergi masuk dalam sengsara yang kekal. Ada yang sengsara yang kekal. Tetapi orang yang mengalir ke dalam hidup yang kekal. Tapi kepada kita yang mau setia kepada hidup yang kekal, kesenangan yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan nasihat Paulus ini. Salinan maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Hidup oleh roh, tunduk pada roh, menyerah kepada roh, karena kita hidup di zaman Roh Kudus ini. Betapa pentingnya peranan Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kita, sehingga kita tidak mengikuti keinginan daging, keinginan tubuh kita, tapi kita mau melakukan kehendak Tuhan. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam perjamuan suci.